Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma nasi goreng buatan Sekar dan harum teh melati memenuhi setiap sudut dapur. Cahaya matahari pagi menembus jendela, memantul di lantai keramik yang bersih dan mengilap. Di meja makan, Bayu tersenyum hangat, menatap Sekar, istrinya, yang sedang menyuapi anak semata wayang mereka, Adam. Pemandangan itu adalah gambaran sempurna dari kebahagiaan yang selama ini mereka bangun. Sekar, dengan mata yang selalu memancarkan kehangatan, adalah definisi dari seorang ibu dan istri yang ideal. Ia mengurus rumah, membesarkan Adam, dan bahkan mengelola keuangan keluarga dengan sangat teliti. Sementara Bayu, suaminya, adalah seorang insinyur yang cerdas dan penuh perhatian. Mereka telah bersama selama hampir 1 dekade, melewati suka dan duka, hingga akhirnya mencapai titik di mana kehidupan mereka terasa begitu stabil dan penuh cinta. Nasi goreng buatanmu memang yang terbaik, sayang, puji Bayu sambil mengacungkan jempol. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu dan Adam. Senyum Sekar merekah. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian. Kamu juga harus makan yang banyak. Sebentar lagi kamu akan sering bepergian, kan? Beberapa bulan terakhir, kehidupan mereka memang sedikit berubah. Bayu baru saja mendapat promosi besar di perusahaannya, menjadi manajer regional. Posisi baru ini memberinya gaji fantastis, tetapi juga menuntutnya untuk sering melakukan perjalanan bisnis keluar kota, terkadang keluar pulau. Sekar, yang mencintai Bayu lebih dari segalanya, mendukungnya sepenuhnya. Ia merasa bangga pada pencapaian suaminya, meski jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan kegelisahan. Ia tahu, promosi ini akan membuat mereka semakin jarang bertemu. Aku tahu, sayang. Tapi ini semua demi masa depan kita. Aku janji, setiap kali aku pulang, aku akan menghabiskan seluruh waktuku untuk kalian, ucap Bayu, memegang tangan Sekar dengan lembut. Kata-kata Bayu menenangkan hati Sekar, tetapi kehangatan tangan itu tidak bisa sepenuhnya mengusir kekosongan yang perlahan menyusup. Hari-hari menjadi terasa sepi tanpa kehadiran Bayu. Rumah yang tadinya selalu ramai dengan tawa dan obrolan, kini hanya diisi oleh suara Adam dan keheningan yang menyesakan. Sekar mencoba menyibukkan diri. Ia mengantar jemput Adam ke sekolah, memasak makanan kesukaan Bayu meskipun suaminya tidak ada di rumah, dan rutin mengirimkan pesan singkat berisi kata-kata penyemangat. Di setiap panggilan telepon, Bayu selalu terdengar sibuk. Suaranya dipenuhi oleh nada lelah karena rapat dan pekerjaan. Sekar tidak pernah curiga. Ia menganggap itu semua adalah risiko dari kesuksesan yang mereka raih bersama. Namun, perasaan aneh itu muncul perlahan, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu. Sekar mulai menyadari perubahan kecil pada diri Bayu. Pakaian yang dikenakannya selalu bermerek dan baru, wangi parfumnya lebih mewah, dan terkadang, ia tampak lebih muda dari biasanya. Bayu seringkali mengeluh lelah, tetapi ia tampak terlalu bersemangat saat bersiap-siap untuk perjalanan bisnisnya. Pada suatu malam, saat Bayu pamit untuk perjalanan bisnis yang dijanjikannya akan menjadi yang terakhir sebelum mereka liburan keluarga, firasat buruk itu datang kembali. Bayu memeluk Sekar dan Adam dengan erat, tetapi mata Sekar menangkap sesuatu yang berbeda. Ada senyum yang terlalu ceria di wajah Bayu, senyum yang tidak sama dengan senyum lelah yang biasa ia tunjukkan setelah bekerja. Seolah, perjalanan ini bukanlah beban, melainkan sesuatu yang sangat ia nantikan. Aku akan kembali secepatnya, sayang. Jaga diri baik-baik, bisik Bayu di telinga Sekar. Setelah mobil Bayu melaju menjauh, Sekar kembali masuk ke dalam rumah. Ia melihat tas laptop Bayu yang tertinggal di sofa ruang tamu. Sekar berniat untuk menyusulkannya, tetapi Bayu sudah pergi terlalu jauh. Sekar tidak mau Bayu lupa, jadi ia putuskan untuk mengirimkan laptop itu menggunakan ojek online. Saat ia membuka laptop Bayu untuk memastikan tidak ada dokumen penting yang bocor, tangannya tidak sengaja menyentuh trackpad. Layar laptop itu langsung menyala, dan di sana, terlihat sebuah file yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah file dengan nama, Bali Trip, W. Hati Sekar mencelos. Nama itu, Winda, terdengar asing di telinganya. Sekar mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa itu hanyalah nama kolega kerja Bayu. Namun, nalurinya sebagai seorang istri memberitahunya bahwa ini adalah awal dari kehancurannya. Setelah mobil Bayu menghilang di ujung jalan, Sekar kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih memandangi layar laptop Bayu, di mana nama file, Bali Trip, W, seolah mengejeknya. Firasat buruk yang selama ini ia tepis kini berbisik kencang di telinganya. Siapakah W?
Mengapa Bayu menyimpan folder dengan nama aneh seperti itu? Apakah ini hanya kekhawatiran yang berlebihan? 1 minggu pertama setelah kepergian Bayu, semuanya tampak normal, setidaknya di permukaan. Sekar mencoba meyakinkan dirinya bahwa Bayu memang benar-benar sibuk. Namun, keanehan mulai bermunculan. Bayu yang biasanya selalu mengabari setiap saat, kini hanya menelepon 1 atau 2 kali sehari, dan durasi panggilannya sangat singkat. Aku sedang rapat, sayang. Nanti aku telepon lagi, ya? Atau, maaf, sinyal di sini jelek sekali, adalah alasan yang paling sering Bayu gunakan. Sekar mencoba meneleponnya pada jam-jam yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Panggilan telepon selalu diangkat dengan tergesa-gesa, seperti Bayu tidak ingin percakapan itu berlanjut. Ada satu momen ketika Sekar meminta Bayu untuk melakukan panggilan video, karena ia ingin sekali menunjukkan perkembangan Adam yang baru saja bisa menyebut kata, ayah, dengan jelas. Bayu, bisa video call sebentar? Ada mau pamer ke kamu? Pinta Sekar dengan suara penuh kerinduan. Gak bisa, sayang. Maaf banget. Aku baru saja selesai mandi, masih pakai handuk. Nanti malam ya, kalau aku sudah di kamar hotel. Jawab Bayu, suaranya terdengar cemas. Jantung Sekar terasa seperti diremas. Bayu tidak pernah menolak panggilan video sebelumnya. Alasan, baru selesai mandi, terasa begitu aneh, tidak seperti dirinya. Malam itu, Bayu tidak menelepon. Sekar menunggu hingga tertidur, air mata membasahi bantalnya, tanpa ia sadari. Keanehan itu tidak berhenti. Sekar mulai membandingkan tagihan kartu kredit Bayu dengan riwayat pengeluaran yang ia catat. Ada banyak pengeluaran tak wajar yang mencurigakan. Tagihan belanja di butik-butik mewah yang biasanya tidak pernah Bayu kunjungi. Pembelian perhiasan mahal yang jelas bukan untuk Sekar. Puncaknya, ada transaksi di sebuah toko perhiasan di Bali, dan sebuah hotel mewah di sana. Sekar mencoba menghubungi pihak bank untuk menanyakan detailnya, tetapi mereka tidak bisa memberikan informasi karena alasan privasi. Malam itu, setelah Adam tertidur, Sekar merasa ada yang hilang dari meja riasnya. Bayu biasanya menyimpan flash disk untuk cadangan dokumen pentingnya di laci meja itu. Sekar mencarinya, dan akhirnya menemukan flash disk itu terselip di bawah tumpukan kemeja Bayu yang belum ia setrika. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan flash disk itu ke laptop Bayu yang masih berada di ruang tamu. Ia berdoa agar dugaannya salah. Ia berharap menemukan file pekerjaan yang tebal, laporan bulanan, atau dokumen-dokumen proyek yang membosankan. Ia ingin mempercayai suaminya. Namun, yang ia temukan adalah kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada dugaan terburuknya. Di dalam flash disk itu, bukan file pekerjaan yang ada, melainkan folder-folder yang tersusun rapi. Folder Bali Trip, yang Sekar lihat sebelumnya ternyata hanyalah satu dari sekian banyak. Ada folder liburan Bromo, dinner romantis, bahkan kado ulang tahun. Sekar membuka folder Bali Trip. Di dalamnya, ada banyak foto dan video. Matanya terasa panas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengklik salah satu foto. Di foto itu, Bayu terlihat sedang tertawa lepas, memeluk seorang wanita muda berambut panjang yang sangat cantik. Wanita itu adalah Winda, dan di sebelahnya, ada seorang anak kecil yang tampak berusia sekitar 5 tahun. Anak itu memanggil Bayu dengan sebutan, Ayah. Dunia Sekar runtuh. Ia melihat lebih banyak foto dan video. Bayu dan Winda berfoto mesra di tepi pantai, makan malam romantis di restoran mewah, dan tertawa bahagia seperti sepasang kekasih. Yang paling menghancurkan, Sekar menemukan salinan tiket pesawat dan tagihan hotel dengan nama Bayu dan Winda. Jelas tertulis, Bayu Prasetya dan Winda Larasati, menginap di hotel bintang 5 yang sama di Bali, selama 2 minggu penuh. Tidak hanya itu, Sekar juga menemukan file dokumen keuangan. Sebuah dokumen berisi rincian pengeluaran Bayu selama 2 tahun terakhir. Ia melihat uang tabungan mereka yang selama ini ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya, terkuras habis. Uang itu bukan untuk investasi masa depan, melainkan untuk membeli perhiasan, pakaian mewah, dan membiayai liburan Bayu bersama Winda dan anak mereka. Air mata Sekar tumpah tanpa bisa dibendung. Tangisnya pecah, pilu, dan penuh amarah. Selama ini, ia menyangka Bayu sibuk bekerja demi mereka, demi masa depan anak mereka, Adam. Ia rela mengorbankan waktu dan perasaannya, menahan rindu, hanya untuk memberikan yang terbaik. Tapi ternyata, Bayu sedang membangun kehidupan sempurna yang lain, menggunakan uang dan kepercayaan Sekar. Hati Sekar hancur berkeping-keping. Pemandangan kebahagiaan Bayu dan Winda di foto itu, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk dadanya. Ia tidak lagi melihat suaminya yang penuh perhatian,
melainkan seorang pengkhianat yang kejam. Saat itu juga, air mata Sekar berhenti mengalir. Matanya yang merah kini memancarkan api amarah. Ia tahu, ia tidak bisa hanya diam. Kesakitannya harus dibalas. Bukan dengan amarah yang membabi buta, tetapi dengan rencana yang dingin dan cerdas. Sekar menggenggam erat laptop Bayu, seolah memegang semua bukti pengkhianatan itu. Di dalam dirinya, wanita yang dulu polos dan penuh cinta itu kini telah mati. Sebagai gantinya, lahir seorang wanita baru, yang hatinya telah mengeras oleh dendam. Tangis pilu Sekar malam itu perlahan mengering, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Matanya yang sembab kini menatap kosong pada layar laptop yang menampilkan foto-foto kebahagiaan palsu suaminya. Foto-foto itu bagaikan bukti nyata dari sebuah pengkhianatan yang begitu kejam, dirajut dengan kebohongan demi kebohongan selama berbulan-bulan. Sekar menggeser mouse, melihat satu persatu foto Bayu dan Winda yang sedang tertawa, berpelukan di pantai Kuta, berpose mesra di hadapan pura, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Jadi ini yang kamu sebut perjalanan bisnis, Bayu, bisik Sekar, suaranya parau. Ini yang kamu sebut kerja keras demi masa depan kita? Jemarinya yang gemetar kini berhenti pada sebuah video. Video itu diambil di dalam sebuah kamar hotel mewah. Winda merekam dirinya sendiri dan Bayu. Dalam video itu, Bayu terlihat sedang tertidur pulas, dan Winda berbisik ke kamera. Tuh lihat, sayangku capek banget. Tapi nggak apa-apa, besok kita shopping lagi, ya. Uang Mas Bayu kayaknya nggak ada habis-habisnya. Video itu adalah pukulan telak yang membuat hati Sekar hancur tak bersisa. Kata-kata Winda bagaikan belati yang menusuk langsung ke ulu hati. Mereka bukan hanya menikmati liburan mewah, mereka juga menggunakan uang yang selama ini Sekar tabung dengan susah payah. Uang hasil kerja kerasnya, uang yang seharusnya menjadi dana pendidikan Adam, kini habis untuk membiayai kebahagiaan mereka. Sekar bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju sebuah laci di lemari kamarnya, tempat ia menyimpan semua dokumen keuangan mereka. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, melainkan penuh amarah yang dingin, ia mengeluarkan buku tabungan, kartu kredit, dan surat-surat berharga atas nama Bayu dan dirinya. Ia duduk kembali di depan laptop, mengecek semua rekening bank, memeriksa setiap transaksi, dan membandingkannya dengan pengeluaran yang ia temukan di flash disk Bayu. Semua dugaannya terbukti benar. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk membeli rumah baru di pinggir kota dan dana pensiun, kini telah lenyap. Rekening tabungan mereka terkuras habis. Bahkan, ada beberapa utang kartu kredit yang menumpuk atas nama Bayu, yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah untuk Winda. Sekar memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mendidih di dalam dadanya. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tidak akan melabrak Bayu dengan tangisan dan makian. Itu hanya akan membuat Bayu berdalih, memohon maaf palsu, dan kembali menghancurkannya. Bayu dan Winda tidak layak mendapatkan pengampunan. Mereka pantas merasakan apa yang Sekar rasakan. Bukan sekadar sakit hati, tetapi kehancuran yang nyata dan menyakitkan. Saat itu juga, di tengah malam yang sunyi, Sekar mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis. Ia akan menjadi arsitek dari kehancuran Bayu dan Winda. Ia akan membalas dendam dengan cara yang paling cerdas dan memuaskan. Dengan ketenangan yang mengerikan, Sekar mengambil ponselnya. Ia menghubungi layanan pelanggan bank satu persatu. Suaranya terdengar datar dan dingin, seolah ia sedang memesan makanan, bukan menghancurkan hidup suaminya. Halo, saya ingin memblokir semua kartu kredit dan kartu debit atas nama Bayu Prasetya, katanya kepada operator. Operator tersebut terdengar terkejut. Maaf, Bu, apakah ada masalah? Apakah kartunya hilang? Sekar tidak ragu. Tidak hilang. Saya hanya ingin memblokirnya. Saya ingin memblokir semua akses finansial atas nama tersebut. Untuk selamanya. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mengurus semuanya. Sekar harus memberikan alasan, melakukan verifikasi data, dan menjawab pertanyaan yang berulang-ulang. Setiap kali operator meminta konfirmasi, Sekar menjawabnya dengan tegas dan tanpa keraguan sedikitpun. Setiap "iya" yang ia ucapkan adalah paku yang ia tancapkan pada peti mati finansial Bayu. Setelah semua kartu kredit dan ATM milik Bayu diblokir, Sekar menghubungi bank lain untuk menonaktifkan semua akses mobile banking dan internet banking Bayu. Ia memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa Bayu gunakan untuk mengakses uang. Saat semua proses selesai, ia menyimpan semua surat berharga, dokumen kepemilikan rumah, dan mobil yang semuanya atas nama mereka berdua ke dalam sebuah tas kerja. Sekar berdiri di depan cermin. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang wajahnya masih terlihat lelah,
tetapi matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia bukan lagi Sekar yang polos dan mencintai Bayu dengan buta. Ia adalah Sekar yang baru, seorang wanita yang telah diinjak-injak, dihancurkan, dan kini bangkit kembali. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Ia tahu Bayu dan Winda sedang berlibur di Bali, menikmati hidup dengan uang yang seharusnya menjadi milik Adam. Sekar membayangkan bagaimana ekspresi panik mereka saat menyadari bahwa semua akses finansial mereka terputus. "Rasakan, Bayu," gumamnya pelan, sebuah senyuman tipis dan dingin terukir di bibirnya. "Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa." Ia kini tahu apa yang akan menjadi langkah selanjutnya. Ia akan membiarkan Bayu dan Winda terdampar di Pulau Dewata. Ia akan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Bali, Pulau Dewata yang terkenal akan keindahan alamnya, kini menjadi saksi bisu dari kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Bayu dan Winda menikmati setiap detiknya di sana. Mereka menginap di sebuah suite mewah dengan pemandangan langsung ke pantai, berjemur di bawah matahari, dan memanjakan diri dengan aneka hidangan lezat dan kaktail mahal. Winda terlihat begitu bahagia. Ia memeluk lengan Bayu, tersenyum manja, dan memamerkan cincin berlian baru di jarinya, hadiah dari Bayu. "Ini liburan paling romantis yang pernah ada, Mas." "Rasanya seperti mimpi," ucap Winda sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Bayu hanya tersenyum. Senyum itu berbeda dari senyum yang biasa ia berikan kepada Sekar. Senyum itu penuh dengan kepuasan dan kebebasan. Ia merasa tidak ada lagi beban. Hidupnya terasa begitu ringan dan menyenangkan. Dalam benaknya, Sekar hanyalah masa lalu yang sudah ia tinggalkan jauh di belakang. Ia bahkan jarang memikirkan Adam, anak kandungnya sendiri, yang tengah menanti kepulangan sang ayah di rumah. Bagi Bayu, yang terpenting saat itu adalah kenangan yang ia ciptakan bersama Winda. Pagi itu, mereka berencana untuk makan siang di sebuah restoran fine dining di pinggir tebing, salah satu tempat termahal di sana. Bayu mengenakan kemeja linen bermerek, sementara Winda memakai gaun musim panas yang elegan. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Setelah menikmati hidangan yang mewah dan memesan sebotol anggur mahal, pelayan datang untuk memberikan tagihan. Dengan santai, Bayu mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil kartu kredit emasnya, kartu yang ia tahu memiliki limit yang sangat besar, karena Sekar selalu mengisinya dengan uang yang mereka kumpulkan. Ia memberikan kartu itu kepada pelayan. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali dengan wajah bingung. "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Bayu mengerutkan dahi. "Ditahan? Tidak mungkin." "Coba lagi," katanya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kesalahan sistem. Pelayan itu menggeseknya lagi, tetapi hasilnya tetap sama. "Maaf, Pak, kartu ini memang ditolak." Bayu mulai merasa kesal. Pasti ada yang salah. Ini kartu bank ternama, limitnya sangat besar. Mungkin ada masalah jaringan. Coba pakai kartu yang lain. Dengan nada sedikit panik, ia mengeluarkan kartu ATM dari bank yang berbeda. Ia memberikannya kepada pelayan, berharap kali ini berhasil. Namun, setelah beberapa kali mencoba, pelayan itu kembali dengan jawaban yang sama. "Maaf, Pak, kedua kartu Anda ditolak," katanya dengan sopan, tetapi pandangan matanya menunjukkan keraguan. Winda yang tadinya asyik bermain ponsel, kini mulai menoleh. "Ada apa, Mas?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya masalah teknis saja," jawab Bayu, mencoba menenangkan Winda dan dirinya sendiri. Bayu berdiri, wajahnya mulai memerah. Ia meminta pelayan untuk memberinya waktu. Ia berjalan menjauh dari meja, mencoba menghubungi customer service banknya. Namun, panggilannya tidak terhubung. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi sinyal di ponselnya seolah sengaja tidak mau bekerja sama. Ia kemudian mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Peringatan merah muncul di layar, "Akun Anda telah dinonaktifkan." Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Ia mencoba memasukkan passwordnya berulang kali, tetapi tidak berhasil. Kepanikan mulai merayap naik, menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah sesuatu yang lebih serius. Bayu kembali ke meja makan dengan wajah pucat. Winda menatapnya dengan tatapan cemas. "Mas, ada apa? Kenapa muka kamu pucat begitu?" Bayu tidak bisa berbohong lagi. "Kartu-kartu ini semuanya diblokir," bisiknya, suaranya bergetar. Mata Winda membelalak. "Diblokir? Kenapa?"
Aku tidak tahu. Aplikasi mobile bankingku juga tidak bisa diakses. Jawab Bayu. Apa kamu membawa uang tunai? Atau kartu ATM milikmu? Winda menggelengkan kepala. Mas tahu kan, aku tidak punya kartu ATM. Semua uangku ada di dompet Mas. Dan Mas tahu, aku tidak punya tabungan. Semua yang kita beli, dari uang Mas. Kata-kata Winda bagai tamparan keras bagi Bayu. Baru sekarang ia menyadari betapa bergantungnya Winda padanya. Dan betapa cerobohnya ia tidak pernah memiliki uang tunai yang cukup untuk berjaga-jaga. Sementara itu, pelayan restoran datang kembali. Maaf, Pak, kami harus segera menyelesaikan pembayaran. Bayu mencoba menjelaskan situasinya, meminta keringanan. Namun, pihak restoran tidak mau peduli. Akhirnya, Bayu dan Winda terpaksa meninggalkan dompet Bayu sebagai jaminan, dan mereka diantar kembali ke hotel oleh salah satu staf. Di dalam mobil, keheningan di antara mereka terasa sangat dingin. Winda tidak lagi tersenyum, wajahnya terlihat kesal. Setibanya di hotel, Bayu langsung menuju meja resepsionis untuk memeriksa apakah ada masalah dengan rekening mereka. Staf hotel menjelaskan bahwa tagihan mereka telah melewati batas dan pihak hotel tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa melunasi semua pembayaran. Bayu mencoba membayar dengan kartu yang berbeda, tetapi semua ditolak. Akhirnya, ia mencoba menghubungi Sekar. Panggilan teleponnya langsung terhubung, tetapi suara Sekar tidak terdengar seperti biasanya. Suaranya dingin, tanpa emosi, dan penuh dengan nada yang menusuk. Halo, sayang, aku. Tidak ada lagi, sayang, di antara kita. Bayu, potong Sekar, suaranya setajam silet. Kamu sedang bersenang-senang di Bali, kan? Dengan uang yang kita kumpulkan untuk masa depan anak kita. Bayu terdiam, lidahnya keluh. Sekar tahu. Dia tahu semuanya. Maaf, Mas. Pihak hotel tidak bisa menoleransi lagi. Kami harus meminta Anda untuk meninggalkan kamar, kata resepsionis dengan nada tegas. Bayu menoleh ke arah resepsionis, lalu kembali ke telepon. Sekar, tolong. Tolong bantu aku. Ada apa ini? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Bayu, jawab Sekar. Sekarang, kamu dan Winda harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kalian. Panggilan telepon pun terputus. Bayu mencoba meneleponnya lagi, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi nomor lain, tetapi hasilnya sama. Semua kontak yang ia kenal telah memblokirnya. Bayu akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam sebuah perangkap yang dirancang dengan sempurna. Winda menatap Bayu dengan mata penuh kemarahan. Apa yang terjadi? Kita tidak punya uang sama sekali. Bagaimana kita akan membayar hotel ini? Dan bagaimana kita bisa pulang? Di hadapan Bayu dan Winda, sebuah pintu menuju dunia yang kelam baru saja terbuka. Mereka yang tadinya berada di puncak kenikmatan, kini harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang terlunta-lunta. Suara telepon yang terputus bergema di telinga Bayu. Kepanikan kini bukan lagi sebuah bisikan, melainkan sebuah jeritan yang memekakan telinga. Ia berdiri di lobi hotel yang megah, yang kini terasa seperti penjara. Petugas hotel, dengan wajah dingin dan tak kenal kompromi, menuntut pembayaran. Sementara di sisinya, Winda menatapnya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Wajah Winda yang biasanya ceria kini keruh, dipenuhi kerut tanda kekesalan. Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa Sekar melakukan ini? Bagaimana kita bisa membayar hotel ini? Winda bertanya, suaranya naik 1 oktav. Bayu tidak bisa menjawab. Otaknya terasa kosong. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah bagaimana menghubungi Sekar lagi. Ia meminjam ponsel salah satu staf hotel dengan dalih darurat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon Sekar, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi tidak ada balasan. Sekar seolah menghilang di telan bumi, meninggalkan Bayu dan Winda terperangkap dalam jebakan yang ia rancang sendiri. Bayu mencoba mencari alasan, ia mencoba berpikir positif. Mungkin Sekar hanya marah dan ingin menakut-nakutinya. Ia masih berpikir Sekar adalah wanita yang polos dan penurut, yang tidak akan pernah bisa melakukan hal sekejam ini. Sayang, pasti ada kesalahpahaman. Aku akan jelaskan semuanya padanya. Dia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Bayu mencoba meyakinkan Winda. Winda mendengus. Kesalahpahaman apa? Kita sudah diusir dari kamar. Kamu tahu aku tidak punya uang sepeser pun. Semua uangku ada di dompet kamu. Bagaimana kita akan makan? Bagaimana kita bisa pulang? Malam itu, mereka terpaksa tidur di sofa lobi hotel, merasa malu dan putus asa. Keesokan paginya,
Bayu sekali lagi mencoba menghubungi Sekar. Ia berhasil meminjam ponsel dari tamu lain yang merasa iba padanya. Dengan harapan tipis, ia mencoba menelepon nomor Sekar lagi. Kali ini, panggilan itu tersambung. Sekar, sayang, dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham. Aku janji akan jelaskan semuanya, kata Bayu, suaranya dipenuhi oleh kepalsuan yang ia harap bisa menutupi kebohongannya. Terdengar hening di seberang telepon. Hening yang lebih menakutkan daripada amarah. Lalu, suara Sekar terdengar, dingin dan tajam seperti pisau. Kesalahpahaman apa, Bayu? Apakah foto-foto yang aku temukan di laptopmu juga salah paham? Foto kamu dengan Winda dan anak kecil itu, di pantai, di restoran, apakah itu juga kesalahpahaman? Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Sekar tahu. Dia tahu semuanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Bayu mencoba berdalih, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sekar melanjutkan, suaranya kini terdengar begitu kuat, begitu berbeda dari wanita yang Bayu kenal. Apakah pengeluaran kartu kredit yang kamu gunakan untuk membiayai liburan dan hadiah untuk Winda juga salah paham? Uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan Adam, apakah itu juga kesalahpahaman? Saat itu juga, Sekar mengirimkan sebuah pesan ke nomor telepon yang Bayu gunakan. Pesan itu berisi foto-foto dan video kebahagiaan Bayu dan Winda di Bali, serta rincian pengeluaran kartu kredit yang Bayu gunakan. Bayu melihat foto-foto itu dan wajahnya langsung memucat. Matanya terbelalak, tak percaya. Sekar telah melihat semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Bayu menyerah. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia akhirnya mengakui perbuatannya. Ya, Sekar, iya, aku salah. Aku selingkuh. Aku hilaf, Sekar. Aku minta maaf. Tolong ampuni aku. Bayu memohon, suaranya kini dipenuhi keputusasaan yang nyata. Aku akan putus dengan Winda. Aku janji akan berubah. Aku akan kembali ke rumah, kita bisa mulai semuanya dari awal. Di sisi lain telepon, Sekar terdiam sejenak. Ia mendengarkan permohonan maaf Bayu yang terasa begitu hampa dan penuh kepalsuan. Bayu tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya. Ia hanya menyesal karena ia tertangkap basah dan kini terlunta-lunta tanpa uang. Tidak, Bayu, jawab Sekar, suaranya kini terdengar seperti bisikan kematian. Tidak ada lagi kesempatan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan masa depan anak kita dengan uang yang seharusnya menjadi haknya. Permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan semua itu. Tapi tolonglah, Sekar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa pulang. Pinta Bayu, air mata mulai mengalir di pipinya. Tolonglah, buka blokir rekeningku. Aku janji akan bayar semuanya. Kamu dan Winda harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kalian, ucap Sekar dengan dingin. Kamu yang memilih jalan itu, Bayu. Sekarang, berjalanlah di atas jalan yang kamu pilih sendiri. Kalian harus menemukan jalan pulang kalian sendiri, tanpa uang sepeser pun. Itulah harga yang harus kamu bayar untuk kebahagiaan palsumu. Sekar tidak memberikan kesempatan lagi. Ia langsung menutup telepon dan memblokir nomor tersebut. Bayu berdiri di tengah lobi, ponsel di tangannya, menatapnya dengan putus asa. Winda yang mendengar seluruh percakapan itu, kini menatap Bayu dengan mata penuh kebencian. Jadi, ini semua salahmu, desis Winda. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, di mana matahari Bali bersinar begitu cerah. Hari itu, ia akhirnya menyadari bahwa kehidupan sempurnanya tidak hancur karena Sekar, melainkan karena ia sendiri yang menghancurkannya. Gerbang megah hotel berbintang 5 yang tadinya menjadi istana Bayu dan Winda kini, terasa seperti pintu neraka yang baru saja mereka lewati. Petugas keamanan dengan tatapan dingin mengawal mereka, memastikan sepasang kekasih itu tidak akan pernah kembali. Mereka berdiri di trotoar, di tengah keramaian turis yang hilir mudik, membawa koper dan tas mewah yang kini terasa kosong dan tak berguna. Pakaian yang tadinya mahal dan elegan, kini terasa kotor dan tak layak. Mereka adalah sepasang pengkhianat yang telah diusir dari surga yang mereka curi. Bagaimana ini, Mas? Winda berteriak, suaranya dipenuhi histeria. Kita tidak punya apa-apa. Uang tunai pun tidak ada. Bayu menatap Winda dengan tatapan kosong. Tenang, sayang. Aku akan cari cara. Kita bisa menghubungi teman-temanku, atau keluargaku. Pasti ada yang mau menolong. Dengan putus asa, Bayu mencoba menghubungi sahabat-sahabat karibnya, rekan-rekan kerjanya, bahkan sepupunya. Namun,
Setiap panggilan yang ia lakukan berakhir dengan nada sambung yang sibuk, atau yang lebih menyakitkan, panggilan yang langsung ditolak. Akhirnya, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel pinjaman yang ia gunakan. Pesan itu dari salah satu sahabatnya, yang berisi sebuah foto. Foto Bayu yang sedang berlibur di Bali bersama Winda, yang ternyata telah disebarkan oleh Sekar di media sosial. Di bawah foto itu, ada tulisan yang menyakitkan, "Ini Bayu, yang katanya kerja, tapi ternyata liburan dengan selingkuhannya pakai uang istri. Jangan ada yang bantu dia." Hati Bayu terasa remuk redam. Sekar tidak hanya memblokir uangnya, ia juga telah merusak reputasinya. Ia membiarkan seluruh dunia tahu tentang pengkhianatannya. Ia benar-benar telah mempersiapkan kehancuran ini dengan sangat matang. Bayu kini sendirian. Tak ada lagi teman, tak ada lagi keluarga yang mau menolongnya. Malam pertama mereka di jalanan adalah neraka. Mereka yang terbiasa tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan, kini harus berdesak-desakan dengan pejalan kaki yang lelah di sebuah bangku taman. Bayu mencoba menutupi Winda dengan jaketnya, tetapi dinginnya malam dan suara bising jalanan membuat mereka tidak bisa tidur. Perut mereka keroncongan. Winda terus mengeluh, menuntut Bayu untuk melakukan sesuatu. "Kamu bilang kamu bisa urus semuanya, Mas. Kamu bilang kamu kaya. Sekarang lihat kita. Kita seperti gelandangan." Winda menggerutu, air mata mengalir di pipinya. "Diamlah, Winda. Ini semua juga salahmu," balas Bayu, amarahnya sudah diubun-ubun. Hubungan mereka yang tadinya dibangun di atas fondasi kemewahan kini mulai goyah. Cinta mereka adalah ilusi yang disiram dengan uang, dan kini uang itu tidak ada lagi. Di hari-hari berikutnya, kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Mereka harus mencari makanan di tempat sampah di belakang restoran. Bau busuk, rasa malu, dan tatapan jijik dari orang-orang yang melihat mereka adalah makanan sehari-hari. Bayu yang dulunya seorang manajer sukses, kini harus menundukkan kepala, memohon sepeser dua peser kepada turis yang lewat. Winda, yang tadinya terbiasa memakai pakaian mahal, kini memakai pakaian yang kotor dan compang-camping. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi oleh kelelahan dan keputusasaan. Suatu sore, mereka berjalan tanpa tujuan di sebuah gang sempit. Mereka melihat sebuah etalase toko perhiasan, tempat di mana Bayu membeli cincin berlian untuk Winda. Bayu melihat Winda menatap etalase itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena terharu, tetapi karena penyesalan. "Mas, aku menyesal," bisik Winda. "Aku menyesal telah meninggalkan kehidupanku yang sederhana untuk mengikuti kamu. Aku kira kamu adalah tiketku menuju kebahagiaan, tapi ternyata kamu adalah jalan menuju kehancuran." Kata-kata Winda bagaikan tusukan pedang yang dalam. Bayu menatap Winda, yang kini tidak lagi memancarkan pesona seperti saat pertama kali mereka bertemu. Wajahnya dipenuhi oleh debu, rambutnya acak-acakan. Cinta mereka telah terkikis oleh rasa lapar dan kejatuhan. Di malam yang dingin dan sepi, saat Bayu dan Winda kembali tidur di bawah jembatan, Bayu memejamkan mata. Ia membayangkan Sekar, istrinya yang dulu, yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat, yang selalu menyiapkan makanan kesukaannya, dan yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Ia membandingkan Sekar dengan Winda, wanita yang kini ada di sampingnya, yang hanya tahu mengeluh dan menyalahkannya. Bayu akhirnya menyadari. Ia tidak kehilangan uangnya. Ia tidak kehilangan reputasinya. Ia telah kehilangan yang jauh lebih berharga. Ia telah kehilangan wanita yang tulus mencintainya, dan ia telah menghancurkan kebahagiaan sejati yang ada di depan matanya. Penyesalan itu datang terlambat, menggerogoti jiwanya dari dalam. Setelah memblokir telepon Bayu, Sekar merasakan kelegaan yang mengerikan. Hatinya tidak lagi terasa sakit, tetapi juga tidak sepenuhnya bahagia. Ia duduk di ruang tamu, memeluk Adam yang tertidur pulas, dan menatap kosong ke arah foto pernikahannya dengan Bayu. Pria di foto itu tersenyum tulus, memandang Sekar dengan penuh cinta. Namun, kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk. Sekar tahu, pria itu sudah lama mati, digantikan oleh seorang pengkhianat yang egois. Kabar tentang perselingkuhan Bayu dan keadaannya di Bali ternyata menyebar dengan sangat cepat. Sekar memang sengaja menyebarkan foto-foto dan bukti-bukti tersebut ke beberapa kerabat dekat dan teman-teman kantor Bayu. Ia tahu, Bayu yang sangat mementingkan citra, akan hancur lebur jika reputasinya tercoreng. Tujuannya bukan untuk memfitnah, melainkan untuk memastikan tidak ada satupun orang yang mau membantunya. 2 hari setelah percakapan terakhir Sekar dengan Bayu, bel rumahnya berbunyi. Ketika Sekar membuka pintu, ia mendapati Ibu Ani, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sangat sedih dan lelah. Di sampingnya, terdapat sebuah koper besar. "Sekar," ucap Ibu Ani, suaranya bergetar.
Sekar memeluk ibu mertuanya dengan erat. Tangis yang selama ini ia tahan, kini pecah. Ibu Ani membalas pelukan Sekar, dan ia pun ikut menangis. Tangisnya bukan hanya karena rasa iba pada Sekar, tetapi juga karena rasa malu dan kecewa yang mendalam pada Bayu, putra kandungnya. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu Ani menatap Sekar dengan mata berkaca-kaca. Ibu sudah tahu semuanya, Nak. Ibu sudah melihat foto-foto yang beredar. Ibu malu. Maafkan ibu, karena ibu telah melahirkan anak yang bejat seperti Bayu. Sekar menggelengkan kepalanya. Ini bukan salah ibu. Bayu adalah pilihannya sendiri. Tidak, Nak. Ibu tahu, kamu adalah istri yang sempurna. Kamu mencintai Bayu, merawatnya, dan mengurus rumah tangga ini dengan sangat baik. Ibu tidak pernah melihat anak laki-laki ibu begitu bahagia seperti saat bersamamu. Tapi, Bayu telah menghancurkan semuanya, kata Ibu Ani, menekan dadanya yang terasa sesak. Ibu Ani menceritakan bahwa Bayu sempat meneleponnya dari Bali, memohon bantuan. Namun, Ibu Ani menolak dengan tegas. Ia tidak bisa memaafkan Bayu. Bukan karena uang yang habis, tetapi karena Bayu telah menghancurkan hati wanita yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Ibu tahu, Bayu adalah anak ibu. Tapi ibu tidak bisa membela kejahatannya. Perbuatan Bayu kepada kamu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan, ucap Ibu Ani dengan tegas. Mulai sekarang, ibu akan tinggal di sini bersamamu dan Adam. Ibu tidak akan kembali ke rumah itu. Ibu tidak akan kembali kepada ayah Bayu yang masih saja membela anak itu. Keputusan Ibu Ani mengejutkan Sekar. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan memilih untuk berada di sisinya. Air mata Sekar kembali mengalir. Tetapi kali ini, itu adalah air mata haru. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki seseorang yang menguatkan dan mendukungnya. Selama beberapa hari berikutnya, Sekar dan Ibu Ani menghabiskan waktu bersama. Ibu Ani merawat Adam dengan penuh kasih sayang, memasak makanan kesukaan Sekar, dan menceritakan banyak hal lucu untuk menghibur menantunya. Kehadiran Ibu Ani mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bayu. Rumah yang tadinya terasa sepi, kini kembali hangat dan penuh dengan tawa. Ibu Ani juga memberikan nasihat-nasihat bijak. Kamu tidak boleh terus-terusan terpuruk. Nak, kamu wanita yang kuat dan cerdas. Biarkan Bayu merasakan akibat dari perbuatannya. Biarkan dia tahu bahwa tanpa kamu, dia bukanlah siapa-siapa. Sekarang, fokuslah pada dirimu sendiri. Fokuslah pada masa depan Adam. Kata-kata Ibu Ani bagaikan mantra yang menguatkan hati Sekar. Ia mulai bangkit. Ia mendaftarkan Adam ke sekolah yang lebih baik, mulai kembali menjalani hobinya, dan kembali menyibukkan diri dengan pekerjaan lamanya sebagai desainer grafis freelance yang sempat ia tinggalkan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi seorang wanita yang hancur, tetapi seorang wanita yang bangkit, yang matanya memancarkan tekad. Ibu Ani benar, ia tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Ia harus menjadi pemenang. Di sisi lain, Bayu dan Winda masih terlunta-lunta di jalanan Bali. Mereka tidak tahu bahwa di kota, di rumah yang dulunya mereka anggap milik mereka, sebuah keluarga baru yang lebih kuat telah terbentuk. Keluarga yang dibangun di atas pondasi cinta dan dukungan, bukan di atas kebohongan dan pengkhianatan. Sekar tahu, perjalanan balas dendamnya belum berakhir. Namun, dengan dukungan Ibu Ani, ia merasa bahwa ia tidak akan pernah kalah. Ia akan membuktikan kepada Bayu dan Winda, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan kehancuran yang mereka sebabkan akan kembali kepada mereka dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Sudah hampir 1 bulan sejak Bayu dan Winda diusir dari hotel mewah. Bali, yang tadinya mereka anggap sebagai surga, kini telah berubah menjadi neraka. Wajah mereka yang dulunya dipenuhi senyum dan tawa kini kusam, dan dipenuhi keputusasaan. Pakaian mahal mereka sudah robek dan kotor, dan aroma wewangian yang dulu melekat telah digantikan oleh bau keringat dan debu jalanan. Mereka hidup dari sisa-sisa makanan yang ditemukan di tong sampah, tidur di pinggir jalan, dan terpaksa mengemis kepada para turis. Hari itu, hujan turun dengan deras, mengguyur tubuh mereka yang kurus dan lemas. Mereka bersembunyi di bawah atap toko yang sudah tutup, saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Mas. Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu terlalu percaya diri sampai tidak menyimpan uang tunai sepeser pun. Winda berteriak, suaranya serak. Kamu pikir ini mudah bagiku? Seharusnya kamu punya uang juga. Kamu hanya bisa menuntut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Balas Bayu, tatapannya dipenuhi kebencian. Cinta mereka, yang dulunya terasa membara, kini telah mati, terkubur di bawah tumpukan penderitaan dan penyesalan.
Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri. Tiba-tiba, hujan reda. Matahari kembali muncul, menyisakan pelangi yang indah di langit. Winda dan Bayu bangkit, berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar. Mereka berjalan melewati sebuah kafe yang ramai, di mana para pebisnis sedang duduk santai sambil berbincang. Pandangan Bayu menyapu ke dalam kafe, dan matanya tiba-tiba terbelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya membeku. Di salah satu meja kafe, duduk seorang wanita yang familiar. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis namun elegan, dan ia mengenakan setelan jas berwarna krem yang terlihat sangat mahal dan pas di tubuhnya. Ia sedang tertawa lepas, memimpin sebuah presentasi di hadapan beberapa orang asing yang tampak mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Wanita itu adalah Sekar. Dunia Bayu terasa berputar. Ini tidak mungkin. Wanita yang ia tinggalkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang rapuh, kini duduk di sana, terlihat begitu sukses, begitu bahagia, dan begitu bersinar. Sekar yang ia kenal adalah wanita yang selalu memakai daster, yang menghabiskan waktunya di dapur, dan yang selalu menunggunya pulang dengan penuh kesabaran. Namun, wanita di depannya ini adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Ia adalah seorang pebisnis yang sukses dan penuh percaya diri. Bayu melirik ke arah Winda yang juga ikut membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat tas bermerek yang diletakkan Sekar di atas meja, jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan ekspresi wajahnya yang penuh dengan kepuasan. Semua hal yang Winda dambakan, kini dimiliki oleh Sekar, wanita yang dulu ia anggap tidak berguna. Bayu ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Ia ingin bersembunyi, tetapi ia tahu tidak ada tempat yang bisa ia gunakan. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca kafe. Seorang pria kurus, kotor, dan kuyu, yang mengenakan pakaian compang-camping. Di sebelahnya, Winda, yang sama kotornya. Mereka terlihat seperti gelandangan yang baru saja keluar dari tempat penampungan. Sekar, di dalam kafe, tidak menyadari kehadiran mereka. Ia terus berbicara dengan rekan-rekannya, tersenyum dan tertawa. Ada aura kebahagiaan yang nyata di sekelilingnya, kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Itu adalah kebahagiaan yang ia dapatkan setelah bangkit dari kehancuran, setelah berjuang, dan setelah membuktikan dirinya sendiri. Air mata Bayu mengalir di pipinya. Ia tidak menangis karena ia lapar, atau karena ia kedinginan. Ia menangis karena ia melihat apa yang ia tinggalkan. Ia melihat mutiara yang ia buang demi kerikil yang tak berharga. Ia teringat akan senyum tulus Sekar saat menyuapinya di pagi hari. Ia teringat akan pelukan hangat Sekar saat ia lelah bekerja. Semua kenangan indah itu kini terasa begitu jauh, begitu mustahil untuk kembali. Di sisi lain, Winda memalingkan wajahnya. Ia tidak tahan melihat keberhasilan Sekar. Ia tidak tahan melihat bagaimana Sekar kini memiliki semua yang ia inginkan. Semua yang tadinya ia kira akan ia dapatkan dari Bayu. Bayu memejamkan matanya, membiarkan air mata mengalir. Di momen itu, ia tidak lagi menyalahkan Sekar. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan kebodohannya, keserakahannya, dan keegoisannya yang telah menghancurkan sebuah mahakarya yang ia miliki. Pertemuan tak terduga itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pengingat yang menyakitkan, bahwa kehidupan terus berlanjut, dan Sekar sudah menemukan kebahagiaannya yang baru, sementara Bayu dan Winda masih terperangkap di masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Seolah didorong oleh dorongan yang tak bisa dilawan, Bayu dan Winda berjalan tertatih-tatih menuju kafe tempat Sekar berada. Winda menahan langkah Bayu. "Mas, jangan. Kita tidak bisa menemui dia dengan keadaan seperti ini. Kita akan mempermalukan diri sendiri," bisik Winda, ketakutan. "Tidak ada lagi yang bisa dipermalukan, Winda," jawab Bayu, suaranya parau. "Ini satu-satunya kesempatanku. Aku harus minta maaf padanya. Aku harus minta dia untuk membuka blokir rekeningku. Kalau tidak, kita akan mati di jalanan." Bayu melepaskan tangan Winda dan berjalan masuk ke dalam kafe. Sekar, yang baru saja selesai melakukan presentasi, tersenyum dan berjabat tangan dengan para kliennya. Ia tampak begitu percaya diri dan berkelas. Bayu merasa seperti makhluk dari dunia lain, yang tidak pantas berada di tempat itu. Dengan langkah ragu, Bayu mendekati meja Sekar. Winda mengekor di belakangnya, menundukkan kepala, malu. Tawa di meja Sekar perlahan mereda saat Bayu berdiri di hadapan mereka. Rekan-rekan Sekar menatap Bayu dan Winda dengan tatapan heran dan jijik. Sekar, yang tadinya terlihat bahagia, kini menatap Bayu dengan tatapan dingin dan kosong. Tidak ada lagi emosi di matanya. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya sebuah kekosongan yang mengerikan. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya.
Maaf, saya rasa ada sedikit urusan pribadi. Bisakah kalian menunggu di luar sebentar? Setelah rekan-rekan Sekar pergi, tinggallah mereka bertiga di meja itu. Suasana menjadi hening, mencekam. Wajah Bayu basah oleh air mata. Sekar, sayang aku minta maaf, kata Bayu, suaranya tercekat. Ia bersimpuh di hadapan Sekar, menggenggam erat tangan Sekar yang dingin. Aku tahu aku salah. Aku hilaf, Sekar. Aku sudah menghancurkan segalanya. Tolong ampuni aku. Di sampingnya, Winda pun ikut menangis. Maafkan aku, Kak Sekar. Aku tahu aku salah. Aku sudah merebut kebahagiaan kakak. Tapi aku janji, kami akan berubah. Kami akan membayar semuanya. Tolong, Kak. Sekar menatap mereka berdua, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menarik tangannya dari genggaman Bayu. Berdiri, Bayu, ucapnya, suaranya datar. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan. Bayu dan Winda berdiri, menundukkan kepala. Mereka seperti dua orang anak kecil yang tertangkap basah telah berbuat nakal. Kalian menyesal? Tanya Sekar, nadanya terdengar seperti sebuah pertanyaan retoris. Kalian menyesal karena telah menghancurkan hidupku? Atau kalian menyesal karena kini kalian tidak punya apa-apa? Menyesal karena kalian terlunta-lunta di jalanan? Dan kalian memohon ampun padaku bukan karena tulus, tapi karena kalian ingin kembali ke kehidupan nyaman yang dulu kalian nikmati dengan uangku, kan? Bayu dan Winda terdiam. Kata-kata Sekar menusuk tepat ke dalam kebohongan yang coba mereka sembunyikan. Mereka memang tidak menyesali perbuatan mereka hanya menyesali akibatnya. Kalian tahu, aku sudah tidak lagi marah, lanjut Sekar, kini suaranya terdengar lembut namun penuh dengan ketegasan. Aku sudah melewati fase itu. Aku sudah melewati masa-masa di mana aku menangis, di mana aku hancur, di mana aku merasa hidupku sudah berakhir. Kalian berhasil menghancurkan diriku yang lama, tapi kalian tidak berhasil menghancurkan diriku yang baru. Bayu mengangkat kepalanya, menatap Sekar dengan penuh harapan. Sekar, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan kembali padamu, aku akan menjadi ayah yang baik untuk Adam. Satu kesempatan lagi. Sekar tertawa pahit. Kamu pikir hidup ini seperti permainan, Bayu? Kamu menghancurkan hatiku, menguras tabunganku, dan kini kamu pikir kamu bisa kembali begitu saja? Aku tidak lagi mencintaimu. Aku sudah tidak lagi melihat dirimu sebagai suamiku, atau bahkan sebagai ayah dari anakku. Kamu sudah mati bagiku. Winda pun ikut memohon. Kak Sekar, tolong kami kelaparan. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami janji akan melunasi semua utang kami. Sekar menatap Winda, matanya memancarkan rasa iba yang kosong. Kalian telah menghancurkan hidupku dan anakku. Kalian membuatku harus berjuang dari nol. Kalian yang memilih jalan itu, dan kini kalian harus berjalan di atas jalan itu sendiri. Aku tidak punya kewajiban untuk menolong kalian. Sekar bangkit dari kursinya. Kebahagiaanku kini bukan lagi karena memiliki kalian. Kebahagiaanku kini adalah karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari kehancuran. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa menjadi sukses, menjadi kuat, dan menjadi mandiri. Aku berhak untuk bahagia tanpa kalian. Sebelum Bayu sempat mengucapkan sepatah kata pun, Sekar membalikan badannya, berjalan keluar dari kafe dengan langkah tegap, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bayu dan Winda ditinggalkan sendirian di dalam kafe itu, terdiam dalam penyesalan dan keputusasaan. Mereka melihat punggung Sekar yang semakin menjauh, punggung seorang wanita yang telah mereka hancurkan, namun kini bangkit kembali menjadi pemenang. Mereka telah kehilangan segalanya. Bukan hanya uang dan reputasi, tetapi juga satu-satunya orang yang mungkin masih bisa mengasihi mereka. Mereka kini benar-benar sendiri. Perjalanan kembali dari Bali adalah siksaan yang tak berkesudahan bagi Bayu dan Winda. Mereka yang dulunya terbang dengan kelas bisnis, kini harus berdesak-desakan dengan penumpang lain di kapal feri yang padat dan panas. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, apalagi minuman. Tubuh mereka yang kurus dan lemas membuat mereka harus tidur di lantai dek, beralaskan koran bekas. Selama perjalanan, mereka tidak lagi berbicara. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan kemewahan, kini telah runtuh, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang dingin dan penuh kebencian. Setibanya di pelabuhan, mereka naik bus tua yang berkarat menuju kota. Selama perjalanan, sebuah harapan tipis mulai tumbuh di hati Bayu. Tidak apa-apa, Winda. Setidaknya kita bisa kembali ke rumah. Kita bisa menghubungi orang tuaku, dan kita bisa mulai semuanya dari awal. Winda hanya mendengus.
Kamu pikir semudah itu? Setelah semua yang terjadi, kamu pikir keluargamu masih mau menerima kita? Bayu tidak memedulikan omongan Winda. Baginya, rumah adalah satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Rumah, di mana ia meninggalkan semua kenangannya bersama Sekar dan Adam. Rumah, yang ia yakini akan selalu menjadi miliknya. Setelah berjalan kaki selama hampir 2 jam, mereka akhirnya tiba di depan gerbang rumah yang dulunya mereka tinggali. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia melihat rumah itu masih berdiri kokoh. Catnya masih sama, halamannya masih bersih, dan di terasnya masih ada kursi rotan yang biasa ia duduki. Bayu merasa lega. Ia mengambil kunci yang ia simpan di dalam saku celananya, dan mencoba membuka gerbang. Namun, gerbang itu terkunci. Bayu mencoba menekan bel, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Sekar, tetapi nomornya masih diblokir. Bayu mulai merasa aneh. Ia melihat mobil baru yang terparkir di halaman rumah. Bukan mobilnya, bukan mobil Sekar. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang wanita muda yang tidak dikenalnya keluar dari rumah. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampak bahagia. Anak itu memanggil wanita itu dengan sebutan, Mama. Bayu dan Winda terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bayu menunjuk ke arah rumah itu. Maaf, permisi. Apakah ini rumah Ibu Sekar? Wanita itu mengerutkan dahi, menatap Bayu dan Winda dengan tatapan heran. Maaf, Pak. Saya tidak kenal Ibu Sekar. Ini rumah saya. Saya baru membelinya sebulan yang lalu. Ada apa ya? Dunia Bayu terasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Tidak mungkin. Ini rumah saya. Saya tinggal di sini. Maaf, Pak. Sebulan yang lalu saya membelinya dari Ibu Sekar. Semuanya sudah resmi, jawab wanita itu dengan tenang. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanya notarisnya. Kebenaran itu menghantam Bayu dengan sangat keras. Sekar tidak hanya memblokir uangnya, ia juga telah menjual rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri. Selama ini, Bayu berpikir bahwa ia memiliki segalanya. Ternyata, ia tidak memiliki apa-apa. Sekar telah menarik semua karpet dari bawah kakinya, meninggalkan ia dan Winda terombang-ambing di tengah kehampaan. Winda, yang mendengar percakapan itu, akhirnya kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah, dipenuhi dengan amarah yang membara. Dasar bodoh. Kamu pikir kamu punya segalanya. Tapi ternyata kamu tidak punya apa-apa. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Winda berteriak histeris. Ia menampar Bayu, lalu membalikkan badannya, dan berjalan pergi, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bayu ditinggalkan sendirian di depan rumahnya yang sudah bukan miliknya lagi. Ia melihat Winda yang semakin menjauh, lalu ia menatap kosong ke arah rumah yang dulunya ia penuhi dengan tawa dan cinta, kini dipenuhi oleh kebahagiaan orang lain. Ia telah kehilangan istrinya, anak kandungnya, rumahnya, uangnya, dan kini, ia telah kehilangan selingkuhannya. Ia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Dengan langkah yang gontai, Bayu berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai. Ia melihat keramaian, ia melihat orang-orang yang tertawa dan bahagia, tetapi ia merasa seperti ia berada di dunia yang berbeda. Ia melihat dirinya di pantulan jendela toko yang terang, seorang pria yang kuyu, kumal, dan kosong. Pria yang dulunya memiliki segalanya, kini hidup sebagai gelandangan, terlunta-lunta di jalanan kota yang dulunya ia anggap sebagai miliknya. 3 tahun telah berlalu sejak Sekar menutup pintu masa lalunya. 3 tahun yang diisi dengan air mata, keringat, dan perjuangan, tetapi juga dengan kebahagiaan baru yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Sekar dan putranya, Adam, telah memulai hidup baru yang jauh lebih baik. Mereka tidak lagi tinggal di rumah lama yang penuh kenangan pahit. Kini mereka menempati sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggir kota, yang dibeli Sekar dengan hasil jerih payahnya sendiri. Setelah menjual rumah lama dan menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk modal, Sekar mulai membangun kembali bisnisnya. Ia kembali menekuni hobinya sebagai desainer grafis. Tidak hanya itu, ia juga merambah ke bisnis catering rumahan bersama Ibu Ani, yang kini tinggal bersamanya. Ibu Ani, dengan keahliannya memasak masakan tradisional, dan Sekar, dengan kemampuan branding dan pemasarannya, berhasil membuat bisnis mereka sukses. Nama, Pawon Sekar, menjadi terkenal di kalangan pebisnis dan kantor-kantor yang mencari menu catering otentik. Pagi itu, Sekar sedang sibuk mempersiapkan pesanan catering untuk sebuah acara kantor. Adam, yang kini berusia 7 tahun, sudah berangkat sekolah. Ibu Ani, dengan senyum hangat, menyuapi Sekar sarapan di sela-sela kesibukannya.
Kamu harus makan, nak. Jangan sampai sakit. Kamu sudah bekerja keras sekali, ucap Ibu Ani. Sekar tersenyum. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan sampai sejauh ini tanpa bantuan Ibu. Ibu Ani mengusap rambut Sekar dengan penuh kasih sayang. Justru Ibu yang harus berterima kasih. Kamu sudah mengajari Ibu bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu sudah mengajari Ibu arti dari kekuatan seorang wanita. Ibu bangga padamu. Kata-kata Ibu Ani adalah pelukan hangat yang membuat hati Sekar terasa damai. Ia tidak lagi melihat Ibu Ani sebagai ibu mertuanya, melainkan sebagai ibunya sendiri. Mereka adalah keluarga yang utuh, yang saling mendukung dan saling menguatkan. Kesuksesan Sekar tidak hanya datang dari segi finansial, tetapi juga dari segi emosional. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan mudah menangis. Ia kini menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Di tengah kesibukannya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bima. Bima adalah seorang arsitek yang ramah dan baik hati. Ia bertemu dengan Sekar saat memesan catering untuk acara kantornya. Bima tidak pernah memandang Sekar sebagai seorang janda dengan satu anak. Ia memandang Sekar sebagai seorang wanita yang luar biasa, yang berhasil bangkit dari keterpurukan, yang cerdas, dan yang memiliki hati yang sangat tulus. Bima mencintai Sekar dengan sepenuh hati, dan ia juga menyayangi Adam layaknya anak kandungnya sendiri. Malam itu, Sekar, Bima, Adam, dan Ibu Ani sedang makan malam bersama. Suasana terasa sangat hangat dan penuh dengan tawa. Bima menceritakan lelucon lucu, membuat Adam tertawa terbahak-bahak. Ibu Ani memandang mereka berempat, air mata haru menetes di pipinya. Ia melihat Sekar, putrinya yang ia cintai, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Ia melihat Bima, pria yang mencintai Sekar tanpa syarat. Ia melihat Adam, cucunya yang kini memiliki sosok ayah yang sempurna. Setelah makan malam selesai, Bima mengajak Sekar untuk berbicara di teras. Bima memegang tangan Sekar dengan lembut. Sekar, aku tahu, masa lalumu tidak mudah. Tapi aku janji, aku akan menjadi masa depanmu. Aku akan menjadi pendampingmu, temanmu, dan ayah terbaik untuk Adam. Aku mencintaimu, Sekar. Sekar menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Hatinya yang dulu hancur, kini terasa utuh kembali. Bima tidak pernah meminta apapun darinya, ia hanya mencintai Sekar dengan tulus. Aku juga mencintaimu, Bima, bisik Sekar. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Bima mencium kening Sekar. Momen itu adalah akhir dari masa lalu yang kelam, dan awal dari babak baru yang penuh dengan kebahagiaan. Sekar akhirnya menemukan apa yang selama ini ia impikan. Kebahagiaan sejati, yang tidak dibangun di atas ilusi, tetapi dibangun di atas cinta, kepercayaan, dan ketulusan hati. Sekar tahu, ia tidak lagi membutuhkan Bayu untuk bahagia. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kebahagiaannya adalah miliknya sendiri, dan ia berhasil meraihnya dengan kedua tangannya sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan nasib Bayu serta Winda telah menemukan takdirnya. Mereka tidak lagi berada di jalanan Bali, melainkan telah kembali ke kota asal mereka, kota yang dulunya adalah tempat mereka berkuasa. Ironisnya, kini mereka hidup sebagai gelandangan, terlunta-lunta di jalanan yang dulu sering mereka lewati dengan mobil mewah. Kehidupan mereka adalah cermin dari kehancuran yang mereka sebabkan. Bayu, yang dulunya seorang manajer sukses, kini dikenal sebagai gembel gila, yang sering berbicara sendiri di bawah jembatan, meratapi nasibnya. Winda, yang tadinya seorang wanita muda nan ceria, kini terlihat tua sebelum waktunya, dengan mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Suatu sore yang dingin, Bayu dan Winda sedang mengais makanan di sebuah tong sampah di belakang sebuah restoran. Tiba-tiba, mata Winda tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di dekat tong sampah itu. Sampul majalah itu menampilkan wajah yang sangat familiar. Seorang wanita cantik, anggun, dan penuh percaya diri. Wanita itu adalah Sekar. Jantung Winda berdebar kencang. Ia mengambil majalah itu, membersihkan kotoran yang menempel, dan membacanya. Di bawah foto Sekar, tertulis, Sekar, sang ratu bisnis catering yang bangkit dari keterpurukan. Winda memanggil Bayu. Mas Bayu, lihat ini. Bayu mendekat dengan enggan. Ia melihat majalah itu dan matanya langsung terbelalak. Wajah Sekar di majalah itu sangat berbeda dari Sekar yang ia kenal. Sekar yang ia kenal adalah wanita yang polos, yang mencintainya dengan buta. Wanita di majalah itu adalah seorang ratu, seorang pebisnis yang sukses, yang matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia membaca artikel itu. Di sana, tertulis cerita inspiratif Sekar,
seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dan bangkit dari nol. Artikel itu menceritakan bagaimana Sekar membangun bisnis cateringnya dari modal kecil, hingga menjadi sebuah perusahaan yang sukses dan terkenal. Bahkan, di artikel itu juga disebutkan tentang kebahagiaan barunya bersama seorang pria bernama Bima dan putra mereka, Adam. Bayu dan Winda terdiam. Mereka melihat foto Sekar bersama Bima dan Adam, tersenyum bahagia di sebuah taman. Di dalam foto itu, mereka adalah keluarga yang sempurna. Kebahagiaan itu begitu nyata, begitu tulus, begitu berbeda dari kebahagiaan palsu yang pernah mereka miliki. Air mata penyesalan mengalir di pipi Bayu. Ia tidak bisa menahannya. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan ilusi yang tak berarti. Ia telah menukar wanita yang tulus mencintainya dengan wanita yang hanya mencintai hartanya. Aku sudah menghancurkan segalanya, bisik Bayu, suaranya dipenuhi oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku menghancurkan wanita yang paling berharga dalam hidupku. Winda pun ikut menangis. Bukan karena merasa bersalah, melainkan karena ia menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup nyaman. Ia menyesali keputusannya meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengejar kekayaan dari Bayu, yang kini ternyata tidak punya apa-apa. Kisah Sekar berakhir dengan kepuasan yang mendalam. Ia tidak lagi memikirkan Bayu atau Winda. Hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan. Ia telah membuktikan bahwa keadilan tidak harus diwujudkan dengan cara yang merusak, tetapi dengan cara yang membangun. Ia tidak membalas dendam dengan membunuh, atau dengan menyakiti secara fisik. Ia membalas dendam dengan cara yang paling elegan, menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih sukses. Di sisi lain, kisah Bayu dan Winda berakhir dengan penyesalan dan keputusasaan. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tanam. Mereka harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri, terlunta-lunta di jalanan, tanpa ada harapan untuk kembali ke kehidupan yang pernah mereka miliki. Sekar, sang protagonis, berhasil bangkit dari keterpurukan, mendapatkan kembali kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan sejati. Keadilan pun akhirnya terwujud.